Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, ketemu kembali dengan Kak Irbab. Kali ini Kak Irbab akan membahas tentang materi optik geometri. Jadi ikuti video ini sampai habis agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke? Sahabat cerdas, kita awali materi pada bab ini tentang pemantulan pada cermin datar. Perlu diketahui ya sahabat cerdas bahwa pada bab optik geometri ini dibahas dua hal, yaitu pemantulan dan pembiasan, di mana pemantulan itu terjadi pada cermin sementara pembiasan terjadi pada lensa. Oke, kembali ke topik kita tentang cermin datar. Sahabat cerdas, ada yang tahu apa itu cermin datar? Apa? Ya, cermin yang berbentuk datar, itu cermin datar. Cermin yang biasa digunakan oleh sahabat pada waktu menyisir rambut, merapikan baju, atau ketika sahabat cerdas kurang pede melihat diri sendiri ya. Itu biasanya gunanya cermin ya. Jadi jangan kebanyakan bercermin. Biasanya itu menandakan kita itu kurang pede. Oke ya. Kita bahas cermin, pemantulan pada cermin datar. Di sini kita harus tahu bahwa ketika kita membahas cermin datar, maka kita akan kembali ke hukum Snellius. Apa hukum Snellius? Ya, sinar datang, garis normal, apa ini? Sinar pantul berada pada satu titik perpotongan pada bidang datar. Nah, ini namanya sinar datang. Ini garis normal yang selalu siku-siku ya, dengan apa namanya ini cerminnya. Nah, ini adalah sinar pantul, di mana sinar datang dan sinar pantul harus sama, sudut datang dan sudut pantul harus sama. Itu salah satu cermin, ciri-ciri cermin datar. Nah, yang kedua, bayangan bersifat maya dan tegak. Oke lah sahabat cerdas, perlu diketahui bahwa sifat bayangan pada cermin itu ada dua. Yang pertama maya dan yang kedua nanti nyata. Untuk maya sendiri itu nama lainnya semu, itu tidak bisa ditangkap oleh layar, sementara sifat bayangan nyata itu bisa ditangkap oleh layar. Dan jelas maya itu pasti tegak seperti cermin. Cermin itu sifatnya bayangannya maya dan tegak. Bisa dibayangkan kalau kita bayangannya di cermin itu terbalik, wah susah ya. Kita bercerminnya di sini, wah bayangannya di bawah rambut kita, susah kan. Maka bayangan pada cermin datar itu maya dan tegak. Jadi ketika kepala kita di atas, bayangan kita juga kepalanya di atas. Yang selanjutnya, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jadi jujur ya, ketika badan kita gemuk ya emang gemuk gitu ya, di cermin juga gemuk. Ketika badan kita kecil ya kecil, ketika badan kita pendek ya di cermin juga pendek. Nah, itu salah satu ciri cermin datar. Dan yang terakhir, jarak bayangan dan jarak benda sama. Jadi kita misal jauhnya dari cermin datar itu 2 meter, ya bayangannya sama 2 meter. Itu pada cermin datar. Nah, kakak di sini akan memberikan rumus ketika kita punya 2 cermin datar dan kita membentuk sudut seperti ini. Kita punya 2 cermin nih. Nah, nantinya ketika ada sinar datang gitu ya. Ini ketika kita ada sinar datang nanti mantul. Nah, ini intinya ada bayangan di sini kan. Bayangannya itu banyak kalau seandainya cerminnya dibuat seperti ini. Bayangannya berapa? Nah, tinggal kita hitung aja pakai rumus ini. Rumusnya apa? 360 derajat dibagi alfa. Alfa itu adalah sudut pembentuk antara 2 cermin itu. Dimana ini ya, alfanya dikurangin 1. Nah, ini untuk keadaan dimana 360 dibagi alfa itu hasilnya genap. Intinya bayangannya selalu berlaku ganjil ya. Nah, ini kalau sudah ganjil berarti nggak usah dikurangin 1. Itu adalah pembahasan dari pemantulan pada cermin datar. Baiklah sahabat cerdas, kakak punya soal nih. UMPTN tahun 1990 rayon A. Pada gambar di bawah ini, seseorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X meter. Agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya, maka harga X maksimum adalah berapa? Nah, yang ditanyakan adalah jarak maksimum orang itu dari cermin itu berapa biar dinding yang di belakangnya itu terlihat semua. Oke lah, kita langsung ke pembahasan. Silahkan dilihat. Nah, di sini kakak sudah gambarkan. Di sini adalah ruangan bayangan. Di sini adalah ruangan kita yang nyata gitu ya. Di sini adalah tembok yang terlihat oleh orang ini
sebenarnya ini tembok ini sama kan di belakang ini, cuman kakak gambarkan di sini gitu ya. Nah di sini kakak gambarkan lagi seperti ini. Nah ini adalah mata orang, pandangan orang aja gitu ya. Di sini berarti kalau seandainya orang ini mau melihat tembok di sini, berarti kan melihat ke sana ya. Ini tembok sini, berarti kan sini. Nah berarti ada garis yang ke arah sini gitu kan. Kalau di cermin berarti dipantulkan gitu kan, dipantulkan dengan sudut yang sama. Nah ini juga sama. Nah bisa dikatakan gambarnya seperti ini nih, kacanya kita ambil setengah bagiannya gitu kan. Ini kan lurus ya, dia di tengah-tengah kaca. Kita bayangkan aja orangnya itu di tengah-tengah kacanya, nggak di pinggir sini, nggak di pinggir sini. Kita bayangkan di tengah-tengah. Maka kita bagi dua nih. Cerminnya kan panjangnya 1 meter, berarti di sini setengah, di sini setengah. Otomatis sisanya berapa? Di sana, di sini. Totalnya kan 15, berarti di sini 7, di sini 7, gitu kan? Kalau saya bagi dua, berarti kalau di sini 7,5, di sini juga 7,5. Yang ditanya adalah jarak orang itu dari cermin, dimana itu adalah X. Nah gini ya sahabat, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini, tapi kalau kakak pakainya perbandingan sudut aja. Nah di sini kakak menemukan sudut yang sesuai antara alfa dan theta itu sama. Kenapa bisa sama? Lihat aja nih, ini garisnya itu sejajar dan ini dia memotong, berarti kan ini sudut yang berseberangan itu sama. Karena kita mau mencari X gitu kan, kita disarankan kalau saya pakainya tangan. Kenapa tangan? Karena tangan itu adalah depan banding samping, otomatis melibatkan X nantinya. Jangan pakai sin, kalau sin depan miring, jadi nggak kena X nya. Begitupun dengan cos, cos sebenarnya dapat nih, cuman miringnya nggak dapat. Jadi yang lebih tepat adalah tangan depan sama samping, langsung dapat. Nah kita perbandingkan antara tangan theta dengan tangan alfa. Kita masukkan aja tangan theta sama dengan tangan alfa, karena sudutnya sama, berarti kita samakan tangan theta sama dengan tangan alfa. Tangan tetanya mana kak? Depan samping ya kan, tangan itu kan rumusnya depan bagi samping, 7 bagi 2 1. Kalau tangan alfa depannya sini ya 7,5, sampingnya 21, dari sini ke sini ditambahin dengan X, berarti 21 plus X, baru kita kali silang, berarti ini disederhanakan dulu ya. 7 sama 21 1 banding 3, berarti 21 plus X, ini ke atas, yang sana berarti 3 kali 7,5, 3 kali 7 aja sudah 21, 3 kali setengah 1,5, 21 nya kita coret, berarti X nya ketemu 1,5 meter. Nah itu adalah salah satu caranya. Baiklah sahabat cerdas, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Si Penmaru tahun 1987. Ada seorang wanita tingginya 1,6 meter atau 160 cm di depan cermin datar yang vertikal. Berapa tinggi minimum cermin agar ia dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya dari atas ke bawah? Andaikan posisi matanya itu di bawah 10 cm bagian atas kepala. Jadi matanya itu di bawah 10 cm dari atas ya. Itu berapa kira-kira? Nah sebelum kita menjawabnya pakai cara gambar, menganalisisnya pakai gambar, kakak kasih tahu nih cara cepatnya untuk mengerjakan soal yang tipenya seperti ini. Gimana kak caranya? Kalau kamu disuruh mencari tinggi minimal cermin agar kamu bisa melihat seluruh tubuh kamu, tinggi minimal cermin itu minimal itu adalah setengah tinggi badan kamu. Jadi misal tinggi badan kamu di sini adalah 1,6 meter, berarti tinggi cerminnya harus berapa? 80 cm. Karena setengahnya 160 cm itu setengahnya berapa? 80 cm. Itu jawabannya adalah C. Nah, kak, di situ ada kata-kata posisi mata wanita itu 10 cm di bawah bagian atas kepala. Itu berpengaruh nggak? Kalau dalam analisis itu nggak berpengaruh mau matanya di bawah kepala, di bawah atas kepala itu 10 cm ataupun nggak diperhitungkan. Biasanya itu ada soal yang nggak memperhitungkan itu. Jadi anggap aja kita matanya paling di posisi atas gitu ya, jadi nggak ada jedanya dari atas kepala ke bawah. Nah itu sama aja, tetap tinggi minimal cerminnya harus 80 cm. Baiklah, kita coba buktikan lewat gambar. Nah ini sudah kakak gambar ya, jadi jalannya seperti ini. Nah di sini ini posisi mata ya, anggap aja ini posisi mata orangnya di sini ya. Nah ini dari ujung kepalanya
ke matanya itu adalah 10 cm ya. Terus dari matanya ke kakinya berapa berarti sisanya? Ya, 150 cm. Nah, selanjutnya gini. Andaikan mata kita mau melihat kaki kita ya di bawah, berarti di sini akan ada sinar datang nih, ya kan? Titik sini, terus akan timbul juga sinar pantul. Ini namanya sinar pantul, ini sinar datangnya ya. Nah, di sini berlaku sudutnya sama, hukum Snellius ya. Sudut datang sama sudut pantul harus sama. Nah, imbasnya apa? Misal ini saya tulis theta, saya tulis theta. Imbasnya apa? Imbasnya adalah panjang posisi ini sudah kakak perpanjang. Nah ya, jadi posisi mata lurus gitu ya. Berarti di sini dari sini ke sini 150 ya. Imbasnya adalah kalau sudutnya sama di sini, otomatis panjang ini ya sama panjang ini adalah kembar. Maka berapa berarti di sini? 75. Di sini dari sini ke sini 75 cm ya. Nah, sekarang ketika kita mau melihat ujung kepala kita ujung atas kepala kita, maka kita melihatnya ke atas, ke sini ya. Ke sana nih. Gitu ya. Maka kembali ada sudut pantul di sini dan sinar pantul. Nah, di sini kan terbagi menjadi dua ya. Oke, sampai ujung ini. Berarti berapa ini dibagi dua? 10 cm. Berarti 5 cm. Berarti dari sini ke sini adalah sini ya. Ke atas atau dari sini ke sini 5 cm. Nah, ini adalah ujung atas cermin. Ini ujung bawah cermin minimal. Berarti totalnya berapa? 75 tambah 5 berapa? 80 cm. Nah, itu jawabannya. Jadi minimal tinggi cerminnya adalah 80 cm. Nah, Kak, kalau seandainya matanya pas di posisi atas kepala, langsung aja di sini gitu ya. Ya udah, kalau kamu mau melihat mana ujung kaki ya kan, berarti kan langsung ke sini nih, set ke bawah, mantul ke sini ya kan. Berarti tingginya, nah kalau kamu mau melihat ujung kepala kamu, berarti kan ke sana nih. Nah, lurus, berarti kan kembali lagi, berarti kan di sini sudutnya nggak ada, sudut pantulnya nggak ada karena ini tegak lurus. Berarti otomatis tingginya minimal dari sini terbagi menjadi dua, totalnya 160 dibagi menjadi dua, jadinya berapa? 80 cm. Jadi sama aja. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Baiklah sahabat cerdas, ada soal UMPTN tahun 2000 rayon A. Ini soal yang bagus nih, sering biasa ditemukan di soal-soal ulangan harian ya. Dua buah cermin datar X dan Y saling berhadapan dan membentuk sudut 60 derajat. Seberkas sinar menuju X dengan sudut datang 60 derajat hingga dipantulkan ke Y. Sinar tersebut meninggalkan Y dengan sudut pantul sebesar berapa? Jadi di situ dikatakan ada dua cermin X dan Y. Terus disambungkan sehingga membentuk sudut 60 derajat. Ada sinar yang datang ke cermin X dengan sudut datangnya 60 derajat. Dari cermin X itu timbul sinar pantul yang menuju cermin Y. Nah, ditanyakan berapakah sudut pantulnya ketika sinar ke cermin Y. Nah, langsung ya ke pembahasannya. Di sini sudah kakak gambarkan ada cermin X dan cermin Y seperti ini. Nah, di sini ada sinar datang menuju cermin X dengan sudut datangnya 60 derajat. Ingat ya, cara menggambar sudut datang itu antara garis normal dan sinar datangnya, bukan dari bidang sini, bidang cermin ke sinar. Salah kalau itu. Intinya sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Nah, di sini berarti 60 derajatnya kamu taruh di sini. Nah, kita juga harus tahu lagi bahwa sudut datang dan sudut pantul menurut hukum Snellius itu harus sama ya. Berarti kalau di sini 60 derajat, di sini berapa nih? Di sini 60 derajat juga. Oke. Nah, setelah itu kita harus tahu juga nih di sini nih. Karena yang dicari di mana sih, Kak? Sebenarnya yang dicari di sini nih, daerah sini ya. Sudut pantul di sumbu Y. Oke, kita harus tahu juga bahwa garis normal ini selalu tegak lurus dengan bidang.
Kalau di sini sudah ketemu 60 derajat, kamu udah tahu dong ini berapa? Ini totalnya 90. Ini sudah 60, berarti di sini sisanya 90 kurangi 60, 30 ya. 30 derajat. Nah, ini membentuk ini membentuk bentuk segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga ada berapa? Ada 180 derajat. Nah, di sini totalnya sudah berapa nih? 60 tambah 30, 90. Berarti sisanya berapa? Biar 180 berarti 90. Nah, berarti di sini sudutnya 90. Berarti ini sudut siku. Oke. Oh, Kak, berarti sinarnya dari sini nih, cermin X, sinar pantulnya menuju cermin Y dalam arah sudut tegak lurus. Nah, sinar pantulnya berapa, Kak? 90? Bukan. Sinar pantul yang mana sih? Nah, kita kan harus tahu gitu kan. Sinar pantul adalah sinar yang dibentuk oleh garis normal dan sinar pantulnya. Nah, kalau seandainya sinar datang tegak lurus dengan bidang, artinya dia sejajar dengan garis normal, maka sinar pantulnya itu dipantulkan kembali searah garis normal, searah sinar datang juga. Berarti kalau seandainya ini ke sini, berarti ditimbulkan ke sana. Berarti sudutnya ada nggak? Nggak ada. Berarti sudutnya 0. Karena nggak ada, kayak ini kan berarti kan ada selisih antara garis normal dan sinar datang. Ini berarti yang membentuk sudut. Ini juga ada space, intinya space ya. Space antara garis normal dengan sinar pantul. Kalau ini ada space-nya nggak ada, berarti sudutnya 0 derajat. Nah, itu ketemunya 0 derajat. Nah, ada cara cepatnya sebenarnya kalau kamu mau menjawab soal seperti ini. Nah, ini lihat cara cepatnya ya. Cara cepatnya adalah kamu kurangkan sudut yang dibentuk oleh dua cermin dengan sinar datangnya. Ini sinar datangnya berapa? 60 derajat. Garis yang dibentuk, sudut yang dibentuk oleh dua cermin berapa? 60. 60 kurangi 60, 0. Berarti bisa kamu langsung jawab, itu sudut yang keluar dari sumbu Y, sudut pantulnya adalah 0 derajat.